Iya, selamat datang kembali di channelnya One Stop Football, channel yang berisi tentang semua timnas Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai prediksi formasi timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga match keempat. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Berikut ini merupakan klasemen sementara grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Di posisi pertama ada timnas Jepang dengan koleksi 9 poin. Di posisi kedua ada timnas Australia dengan koleksi 4 poin. Di posisi ketiga ada timnas Arab Saudi dengan koleksi 4 poin. Di posisi keempat ada timnas Bahrain dengan koleksi 4 poin. Di posisi kelima ada timnas Indonesia dengan koleksi 3 poin. Dan di posisi 6 ada timnas Cina dengan koleksi 0 poin. Berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga match keempat hari Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Akan ada pertandingan antara timnas Cina versus timnas Indonesia yang akan tayang pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus, dan akan digelar di Stadion King Daud Football Stadium. Coba prediksikan berapa skor akhir yang didapat antara timnas Cina versus timnas Indonesia kali ini. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Berikut ini merupakan prediksi line up timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada formasi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan formasi andalannya yaitu formasi 3-4-3. Yang pertama di posisi kiper, timnas Indonesia memiliki 3 opsi kiper, di antaranya ada Nadeo Argawinata dari Borneo FC, Hernando Ari dari Persebaya Surabaya, dan Martin Paes dari FC Dallas. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Martin Paes sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu center back. Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat melawan timnas Cina nanti. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain back tengah. Di antaranya ada Jordi Amat dari Johor Darul Takzim, Jai Ijes dari Venezia FC, Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Saine Patinama dari Kaseven, dan Mes Hilger dari FC20. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Jai Ijes, Rizky Ridho, dan Mes Hilger sebagai bek tengah utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi wingback kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 2 opsi pemain wingback kiri. Di antaranya ada Pratama Arhan dari Suwon FC dan Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Kelvin Verdong sebagai fullback kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi wingback kanan. Di posisi ini juga timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat dari depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi wingback kanan. Di antaranya ada Sandy Walsh dari KF Mechelen, Wahyu Prasetyo dari Malut United, Asnawi Mangku Alam dari Port FC, dan Eliano Reinder dari FC Zwolle. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Eliano Reinder sebagai fullback kanan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain tengah. Di antaranya ada Ricky Kambuaya dari Dewa United, Nathan Joe dari Swansea City, Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Tom Haye dari Almere City, dan Ivar Jenner dari Jong FC Utrecht.
Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Nathan Joe dan Tom Haye sebagai gelandang bertahan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 opsi winger kiri. Di antaranya ada Eliano Reinsder dari PC Jule, Ragnar Oratmangun dari FCP Dendert, dan Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Ragnar Oratmangun sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger kanan. Pada posisi ini juga timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini timnas Indonesia memiliki 4 opsi winger kanan. Di antaranya ada Witan Sulaiman dari Persija Jakarta, Marcelino Ferdinand dari Oxford United, Malik Rizaldi dari Persebaya Surabaya, dan Rafael Strijk dari Brisbane Roar. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Marcelino Ferdinand sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk pemain depan ataupun striker, di posisi ini timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini timnas Indonesia memiliki 4 opsi striker depan. Di antaranya ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar, Ragnar Oratmangun dari FCV Dendert, Hoki Caraka dari PSS Sleman, dan Dimas Derajat dari Persib Bandung. Pada posisi ini, Sintayong diprediksi akan menggunakan Rafael Strijk sebagai penyerang utama timnas Indonesia. Menurut kalian, posisi apa dan pemain mana yang layak menjadi starting line up timnas Indonesia versus timnas Cina kali ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, salam olahraga.